Caritane Singoprana kang waskita sarta sayekti sakti tekeng Demak wartanipun membo kawula sutra bendhe pusaka kang kadhawuhan nabuh kang katabuh Kyai Bercak Simo Baung Keki Risi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinatrio Berkahing Gusti. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Asal-Usul Desa Simo. Simo adalah nama desa sekaligus nama kecamatan di Kabupaten Boyolali. Di Kecamatan Simo terdapat tugu yang sangat ikonik bernama Tugu Macan. Berikut kisahnya. Seorang kiai yang sakti bernama Kiai Singoprono telah kembali pada kehidupan kesehariannya setelah mengalami beberapa kejadian dalam hidupnya. Ia semakin bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berita tentang Kiai Singoprono yang telah menghilang selama 3 tahun menjadi buah bibir masyarakat hingga sampai ke pelosok negeri Kerajaan Demak. Sultan Demak ingin bertemu dengan Kiai Singoprono dan ingin menguji kesaktiannya. Apalagi saat itu Sultan Demak memiliki rencana untuk menaklukkan Kerajaan Pengging. Sang Sultan menyamar dengan menjadi pengemis dan dikawal oleh beberapa pasukannya. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Sang Sultan di sebuah desa di mana di desa tersebut tumbuh sebatang pohon duet putih yang amat rindang. Dan Sang Sultan pun berkata, "Wahai para pasukanku, tunggulah di sini dan beristirahatlah. Biarkan aku saja sendiri yang pergi menuju kediaman Kiai Singoprono, agar nantinya Kiai Singoprono tidak curiga dengan identitasku yang sebenarnya." Setelah sampai di kediaman Kiai Singoprono, Sultan Demak pun duduk di depan rumahnya sambil meminta sedekah. Kiai Singoprono menghampiri pengemis tersebut dan mempersilahkannya masuk. Akan tetapi, pengemis tersebut bertanya, "Kiai, mengapa seorang pengemis yang hina seperti saya ini engkau persilahkan dan engkau perlakukan demikian?" "Itu adalah kewajiban bagi saya, Pak. Juga tidak boleh pandang bulu. Apalagi saya tahu bahwa Gusti Prabu adalah Sultan Demak yang perlu diperlakukan dengan hormat." Takjublah Sang Sultan mendengar kata-kata Kiai Singoprono. Dan Sultan Demak pun menyimpulkan bahwa Kiai Singoprono memanglah seorang kiai yang sakti, arif, dan bijaksana. Tanpa panjang lebar, Sultan Demak pun memberitahu maksud dan tujuannya. Akan tetapi, Kiai Singoprono menolak rencana Sultan. Setelah lama berdebat, akhirnya Kiai Singoprono pun mengajukan sebuah syarat. "Baiklah, kita sudah berdebat cukup lama. Saya akan mengajukan sebuah syarat. Apabila bendhe pusaka Kiai Bercak yang tergantung di pohon duet putih tempat pasukan Demak beristirahat dipukul dan mengeluarkan bunyi yang amat keras, itu pertanda bahwa saya akan setuju. Dan apabila berkebalikan, maka maaf, saya tidak setuju dan saya memohon Sultan untuk pergi meninggalkan tempat ini beserta pasukan Sultan." Dengan perasaan sedikit kecewa, Sultan Demak pun pergi meninggalkan Kiai Singoprono.
Setelah sampai di tempat peristirahatan pasukan Demak, Sultan Demak pun meminta seorang pengawalnya untuk memukul bende. Betapa senangnya hati Sultan Demak ketika mendengar bende pusaka tersebut berbunyi layaknya auman seekor macan. Raum, raum, raum. Penduduk desa yang tinggal tidak jauh dari tempat peristirahatan pasukan Demak berteriak, "Weladalah, ada macan. Ayo, ayo segera kita tangkap macannya sebelum nanti dia memburu ternak kita dan melukai warga sekitar." "Weh, ayo, ayo." Akhirnya mereka pun berlarian dengan sangat panik. Mereka pun bertanya kepada Sultan Demak, "Ampun Gusti Prabu, hamba tadi mendengar ada auman macan dari arah sini. Apakah Gusti Prabu mendengarnya?" Itu bukanlah suara auman macan, melainkan suara bende pusaka Kiai Bercak yang dipukul dan mengeluarkan bunyi layaknya auman seekor macan yang menandakan bahwa Kiai Singoprono setuju dengan rencanaku untuk menaklukkan kerajaan Pengging. Setelah berkata demikian, Sultan Demak pun kembali ke istana mempersiapkan segala sesuatunya. Dan semenjak saat itu, daerah tersebut disebut dengan nama Desa Simo. Sekian cerita dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.